cegang Bali maurip seni lan budaya sami pina kemiyaknya balik ke lokta kedua negara sami seantukan taksu ngiring sarang-sarang jagalan lestarian ngiring sarang-sarang laksanean rita karana sami pina kemia balik ke lokta kedua negara sami seantukan taksu ngiring sarang-sarang lestarian ngiring laksanaya lihit tekanan ngiring sarang-sarang laksanaya lihit tekanan gelan lestarian ngiring sarang-sarang laksan ngiring sarang-sarang laksanaya lihit tekanan lestarian ngiring sarang-sarang laksanaya lihit Kaja Mungkin saya akan membacakan sedikit CV atau profile journey dari Bapak Bagus Mantra agar kita ada gambaran sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan CV, izinkan saya menyampaikan sedikit aturan untuk peserta yang merah sebagai bentuk respect kita terhadap narasumber dan untuk acara hari ini juga. Kemudian yang kedua bagi peserta khususnya teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mengisi form absen nanti di akhir pertemuan ini. Yang ketiga, peserta diharapkan aktif berdiskusi dan bertanya untuk menggali ilmu tentang kewirausahaan musik karena kita tahu bahwa khususnya di bidang musik ini sangat langka dan kita belum pernah ya Pak Sani ya menyelenggarakan di kampus untuk kewirausahaan ini dan kita sangat beruntung mendapat expertnya pada hari ini. udah keluar yang udah keluar. Ya, berikutnya saya sedikit menyampaikan tentang CV dari Pak Gus Mantra. Beliau bernama lengkap I Gusti Agung Bagus Mantra, Espar, Sarjana Pariwisata,
Kemudian beliau lahir di Denpasar 24 September 1975. Beliau mengenyam pendidikan di SD 5 Saraswati, SMP 9 Sanur, SMA Negeri 1 Denpasar, dan pendidikan tinggi di STP Nusa Dua Bali. Beliau beralamat di Jalan Danau Buyan, Sanur, Denpasar. Sangat dekat dengan kampus kita. Ya, kemudian aktivitas maupun pekerjaan beliau, wah ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama saya sebutkan yaitu sebagai founder director dari Pergina Art and Showbiz Bali. Nah, siapa sih yang nggak tahu ini ya, teman-teman? Nah, kemudian kedua sebagai content director, yang ketiga sebagai diantaranya Taksu, kemudian kemudian sebagai executive director Pergina Record Artist yang menaungi banyak sekali artis yang sudah kita kenal khususnya di musik Mr. Bot. Adapun festival ataupun musik konten yang sudah Jadi hari ini saya mencoba berbagi ya. Jadi kalau kalau kita berbicara masalah teori kayaknya lebih baik saya berbicara tentang apa yang pernah saya hikmah perjalanan yang saya lakukan, silakan. Dan saya lebih senang kita banyak diskusi nantinya. Izin ya, saya akan sharing screen dulu ya. Mungkin bisa di oke. Ya. Ini jelas terlihat nggak? Jelas nggak? Oke, jadi kita mulai dari topik yang saya angkat di hari ini sesuai dengan pembagian dari prodi adalah kewirausahaan dalam bermusik. Jadi kalau dalam bermusik ini dari awal sebenarnya saya sangat fokus mengembangkan sesuatu yang bersifat genuine creativity. Jadi kalau di Bali, genuine creativity itu adalah sesuatu yang memang betul-betul genuine yang kita miliki berbasiskan roots sebagai orang Bali. Mungkin kalau orang Bali menyebutnya taksu. Jadi taksu itu dalam industri musik maupun dalam industri showbiz itu sangat penting. Memang ini parameter ukurnya tidak ada. Jadi taksu itu bagi kami di Bali terutama, mungkin sebagian besar juga ada yang memang orang Bali di sini. Setiap pergina itu artinya orang yang terlibat dalam dunia pertunjukan harus memiliki taksu. Jadi sebelum kita melakoni itu ada baiknya kita merefleksi dulu di dalam diri kita, terutama di bidang seni. Kalau kita berbicara di musik, kita harus menggali potensi apa yang memang betul-betul ada di dalam diri kita, yang memang betul-betul bisa menjadi sebuah produk yang genuine, produk yang berbeda, produk yang asli, dan bersinar. Gitu. Nah, dari sinilah kita akan bisa memulai semuanya dengan lebih kuat, dengan fondasi yang lebih kuat. Jadi bagi kami, anggaplah perusahaan yang kami bentuk adalah independent label sebenarnya yang bernama Pergina. Pergina mungkin kalau ada memang beberapa adik-adik mahasiswa yang bukan orang Bali, Pergina itu artinya orang yang terlibat dalam sebuah industri showbiz pertunjukan. Nah, penari itu Pergina, penabuh gamelan itu Pergina. Jadi Pergina bagi orang di Bali itu adalah seniman yang lebih ke showbiz, ke pertunjukan. Jadi perusahaan yang saya buat itu bernama Pergina. Kenapa Pergina? Karena di tahun 2008-2009 saya membuat band dengan Balawan. Waktu itu nyoba-nyoba rencananya untuk membuat demo ke Sony Music. Waktu itu minta demo band dari kita, jadi itu kami beri nama Pergina. Dan ternyata seiring waktu berjalan, ternyata di tahun 2000 itu Sony lebih memilih sesuatu yang bersifat kolaboratif yang berbasiskan Bali. Akhirnya pop ya kita taruh dulu. Jadi waktu itu Pergina mengusung fusion kolaboratif yang namanya Batuan Ethnic Fusion. Nah, di saat itulah akhirnya Batuan Ethnic Fusion dan Balawan mulai berjalan fokus dengan fusionnya. Akhirnya nama Pergina ini saya pakai untuk usaha yang saya bentuk. Nah, ini profil sudah disampaikan tadi.
Berikutnya, memang semua saya bentuk memang wirausaha yang fokus di musik ini berawal dari hobi saya. Jadi walaupun saya tamatan sekolah tinggi pariwisata, memang salah jalur sebenarnya, salah jurusan. Saya di pariwisata diploma 4, mengambil manajemen perhotelan. Karena cita-citanya orang tua adalah supaya bisa melanjutkan usaha di pariwisata. Ini saya sharing sedikit, di tahun 2002, 12 Oktober itu ada bom Bali. 12 Oktober 2002 ada bom Bali. Semua usaha pariwisata kolaps. Kecil-kecilan di rumah. Studio rekaman waktu itu hanya sekedar hobi. Tidak rencananya untuk tidak serius. Karena kebetulan saya senang musik, juga senang musik, teman-temannya senang musik, ya kami mencoba membuat recording studio di rumah. Itu namanya Pergina. Kita mempergunakan peralatan. Waktu itu namanya Roland VS2480. Jadi alat itulah yang menjadi jembatan kami mulai. Jadi waktu itu memang sangat minim sekali studio rekaman. Mungkin hanya ada MIDI Quest miliknya almarhum Jimmy Silaa dan saya pun mencoba dengan alat yang memang waktu itu karena teknologi baru, saya menang di 16 track. Jadi waktu itu saya sudah bisa simultan 16 track live dengan Roland VS2480. Karena adanya bom itu, akhirnya usaha pariwisata pun mandek, tamu-tamu banyak cancel, saya tidak ada kerjaan untuk dilanjutkan di pariwisata, fokuslah saya membesarkan studio rekaman dari rumah. Jadi di recording studio Pergina inilah mulai banyak ada band-band yang kami jadikan kelinci percobaan untuk belajar maksudnya. Nah, di sini ada band namanya Hydra. Dulu Hydra ini adalah salah satu band top Bali yang memang waktu itu mewakili Bali untuk Lombia. Nah, band itulah yang kami jaga untuk belajar bareng-bareng untuk recording. Waktu itu orang menghindar untuk belajar recording karena dianggap ruwet. Wah, saya maunya main musik aja, nggak usah saya belajar recording. Tapi akhirnya kan studio kecil-kecilan ini. Dan customer pertama, ada beberapa customer, ada Superman is Dead waktu itu dengan album Bad Bad Bad-nya, Tua dan dan semua kita lakukan di rumah dengan hanya alat ini, hanya alat VS2480 ini. Nah, sekarang alat ini sudah kami simpan dengan baik sebagai museum kami dan sudah tidak bisa dipergunakan karena sistem hard disk-nya dan lain-lain sudah berbeda dengan alat sekarang. Jadi waktu itu ada ada customer pertama kami, ya, ada orang yang datang ke Pergina, namanya Imade Bawo, namanya Lolot. Jadi datang ke kami untuk rekaman, dia bawa dirinya sendiri, membawa lagunya dengan konsep solo. Kita coba bantu, cuman ini tidak kelar-kelar, dan akhirnya kita punya komitmen, ayo kita jadikan Lolot ini sebagai proyek pertama Pergina. Istilahnya yang kita produce lah. Setelah kita komit itu, akhirnya teman-teman, Denny yang memang menjadi operatornya Pergina, langsung menjadi drummernya, terus ada Doni Lesmana, dan ada Lanang. Kita bentuklah band nama Lolot dengan produk pertama, judulnya Gumine Mangkin. Ini kami rilis di tahun 2003. Nah, ini ada kejadian lucu bahwa pada saat kami merilis album ini, waktu itu memang di Bali industri musik pop Bali lebih banyak ke sesuatu yang bersifat pop Bali ya. Pop Bali itu dalam artian hanya dikerjakan oleh beberapa arranger yang sama, jadi terkesan musik itu sama. Musik itu sama, cara bernyanyinya pun hampir sama. Dan tema lagunya pun hampir sama. Jadi sudah pakemnya seperti itu. Nah, waktu itu ada senior kami yang memang menjadi produser yang getol, waktu itu Aneka Record namanya, Pak Oke almarhum. Banyak sekali artis yang beliau naungi, dan begitu saya mengeluarkan Lolot dengan konsep band, dengan konsep rock alternatif berbahasa Bali, banyak orang meragukan. Nah, di sini yang patut kita pelajari bersama-sama, banyak sekali yang meragukan bahwa Lolot ini bisa diterima. Karena satu, bandnya rock alternatif, kalau orang bilang rengas lagunya nih. Namun kami coba, waktu itu dengan komitmen teman-teman, oke lah kita
kita bekerja idealisme yang kita tonjolkan, kualitas yang kita tonjolkan. Tidak usah mengikuti selera pasar. Selera pasar biarlah selera pasar, tapi kita membuat sesuatu semoga pasar yang bisa mengikuti selera apa yang kita hasilkan. Yaitu yang komitmen kita. Jadi waktu itu Lolot Bumi Mangkin ini kami cetak dalam bentuk kaset. Kalau CD masih mahal waktu itu menjualnya. Nah, kaset waktu itu kita produksi pertama kali kurang lebih 3.000 pieces dengan network yang tidak tahu harus kemana. Saya mencoba berhubungan dengan Musika, diinfo lah bahwa Musika punya pabrik duplicating namanya PT Panggung. Kita coba di sana mencetak 3.000 pieces dengan komitmen teman anak-anak Lolot Band, kalau ini tidak laku, mari kita bagi-bagi gratis sebagai sarana mempromosikan studio. Nah, gitu ininya. Nah, banyak teman-teman menyaksikan, wah ini agak susah Gus diterima ini karena kita di Lagu Bali sudah biasa dengan yang sudah apa yang didengarkan selama ini. Kalau yang versi Lolot ini agak susah. Ya saya sih enggak peduli ya. Jadi ini kita keluarkan, kita rilis, dan waktu itu Bali TV pun baru muncul. Jadi Bali TV itu baru muncul bersamaan dengan Bom Bali. Jadi begitu ada Bom, Bali TV ini sibuk sekali waktu itu. Jadi, dan pada saat yang bersamaan pun saya membuatkan lagu untuk Bali TV. Judul ada produk yang ditayangkan. Nah, Lolot ini cukup sering, satu hari bisa dugaan ternyata permintaan dari distributor demikian cepat gitu. Waktu itu dalam 1,5 bulan ini Lolot sudah 55.000 kopi waktu itu, zaman itu 2003. Ya singkat cerita, akhirnya produk kami mulai beredar di pasaran dan teman-teman band pun, yang lain pun mulai mengikuti apa yang kita jalankan. Artinya ini sebuah market digarap bersama-sama. Jadi market band itu ada di industri musik Bali. Jadi tidak hanya pakemnya yang begitu-begitu saja. Ini band pun ada. Akhirnya ada Lolot, ada Nano Biru, ada Triple X, ada Bintang, semua rekaman di tempat kami, di rumah, di studio Pergina. Cuman untuk memproduksi, kebetulan saya hanya memproduksi Lolot Band. Jadi yang lain-lain teman-teman saya bilang, ini bisa diproduksi sendiri kok, nggak perlu saya yang memproduksi. Jadi kita bisa berbagi channel, kita berbagi link untuk bisa membesarkan industri musik di Bali secara bersama-sama. Nah, ini adalah sebuah lagu yang berjudul Taksu, yang tadi juga sudah di playback di awal. Lagu Taksu ini kami buat memang untuk sebuah program di Bali TV, namanya Taksu. Mungkin sekarang masih ada programnya. Jadi waktu itu betul-betul kita bikin untuk ngayah lah. Jadi Bali TV membuat lagu program Taksu, yang rasa ini sangat baik untuk eksistensi seni budaya di Bali. Jadi kita bikinkan lagu yang berjudul Taksu. Ya, ini dia. Ini dengan Taksu itulah kita tetap memiliki komitmen bahwa segala produk yang kami hasilkan harus berbasiskan akar kita sebagai orang Bali. Saya sebagai orang Bali dengan teman-teman tanpa komando, tanpa tagline, kita paling tidak pasti menghasilkan barong bangkung. Ya kemasannya ya tetap rock, tetapi ada sebuah sentuhan di situ yang berbasiskan akar yang bisa kita tonjolkan dan menjadi sebuah kemasan yang orang lain tidak punya. Jadi Taksu Bali itu, akar budaya Bali itu adalah modal yang sangat besar sekali bagi kita orang Bali. Mungkin kalau adik-adik juga ada yang bukan orang Bali, silakan gali fondasi akar yang Anda miliki, di blend menjadi sebuah kemasan yang orang lain tidak punya. Jadi kalau saya sebagai orang Bali, kalau adik-adik sebagai orang Bali ya, silakan gali apa yang Anda ingin karyakan berbasiskan Taksu atau budaya Bali itu. Kebetulan ada lagu Barong Bangkung ini. Pada saat saya mengeluarkan lagu Barong Bangkung ini uniknya, waktu itu saya melihat
tradisi barong bangkung ngelawang di desa-desa itu tidak terlalu hype ya. Memang ada tapi tidak terlalu hype. Begitu kita keluarkan lagu ini dengan video klipnya ini, beberapa saatnya langsung di mana-mana orang mulai ngelawang barong bangkung lagi gitu. Sampai ada perlombaannya barong bangkung. Nah, di sini paling tidak ada kebanggaan kita lah. Kita mengedukasi, memperkuat lagi eksistensi lewat musik gitu. Jadi campaign yang kita lakukan, cultural campaign yang kita lakukan lewat musik, karena kadang-kadang audiens itu atau viewers itu akan lebih masuk kita melakukan edukasinya lewat sesuatu yang memang ya kekinian lah, tren lah. Jadi kita coba waktu itu ternyata cukup berhasil dan secara otomatis karya-karya kita ke depannya selalu berbasiskan itu, selalu berbasiskan akar seperti itu. Nah, ini di slide ini adalah sebuah pertunjukan dari salah satu artis yang kami produseri, namanya Johnny Agung and Double T. Ya, kalau Johnny Agung and Double T ini saya mulai produseri tahun 2004-2005, saya tidak tahu pasnya tahun berapa, teman. Dengan teman-teman ini saya sudah berteman sejak lama. Karena untuk musik reggae itu tahun 1996. Saya membuat festival reggae terbesar itu di Art Center. Festival maksudnya kompetisi ya, kompetisi band reggae. Dan teman-teman ini sudah menjadi kawan-kawan kami sejak lama dan memang sangat aktif bermain di kafe-kafe yang ada di Bali, fokus menyanyikan lagu-lagu reggae. Dan di tahun-tahun di era-era begitu saya mengeluarkan Lolot Band di pasar. Saya mencoba mendekati mereka, saya ajak duduk, kenapa tidak membuat hasil karya. Akhirnya mereka setuju, mengeluarkanlah hasil karya. Jadi di tahun itu, di tahun 2004-2005 itu, saya ada 2 band yang saya produseri, yaitu Lolot Band dan Johnny Agung Double T. Dan mereka kerap kita buat tour show mereka bersama-sama keliling. Nah, waktu itu memang demand-nya Lolot sangat tinggi sekali. Lolot Band sangat tinggi sekali dan Johnny Agung Double T selalu menjadi opening act daripada Lolot Band. Jadi kita dalam satu konser mempertunjukkan reggae di awal dan rock alternatif setelah itu. Dan memang perkembangan audiens pun sebenarnya ini tidak ada teori khusus bagaimana kita membangun audiens. Saya percaya sekali dengan roda perputaran daripada eksistensi keberadaan artis. Laku tidak laku, orang senang atau tidak senang itu sudah ada yang ngatur. Yang paling penting adalah bagaimana kita berkarya sesuai dengan idealisme kita dengan mempertahankan kualitas yang terbaik. Nanti pasar otomatis nanti sudah ada waktunya mereka pasti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tentunya dengan upaya yang kuat, dengan promosi yang kuat. Seperti Johnny Agung Double T contohnya. Di tahun-tahun itu mungkin di tahun 2004 hingga 2010 itu fans mereka, audiens mereka tidak terlalu militan seperti sekarang. Kalau sekarang militan sekali gitu. Jadi ada hal yang kita pelajari waktu itu adalah bagaimana kita membentuk demand, bagaimana kita membentuk tren, bagaimana kita membentuk komunitas. Nah, di album keempat dari Johnny Agung Double T, kami mulai membuat sebuah komitmen dengan teman-teman di band. Kalau kita mengeluarkan album, sebelum kita mengeluarkan album, ada baiknya kita mengangkat tren ini dulu. Komunitas ini yang kita angkat. Komunitas itulah yang kita angkat. Jadi seperti itu. Nah, waktu itu kita membuat sebuah pergerakan namanya Bali Reggae Movement. Jadi saya bersama Johnny Agung Double T membuat sebuah pergerakan namanya Bali Reggae Movement. Kita mengundang semua band-band reggae yang ada di Bali, reggae. Jadi arisan reggae itu adalah bagaimana band-band itu berkumpul, bermain setiap minggunya, menyumbangkan lagu untuk dijadikan kompilasi. Nah, itu kita beri nama arisan reggae. Jadi dengan adanya itu otomatis secara tidak langsung pasar itu terbentuk. Fokus kita sama-sama berkarya bersama-sama, otomatis audiens pun juga tren itu juga tercipta. Nah, tiba-tiba waktu itu ada komunitas namanya 0530, ini komunitas itu dan sangat banyak sekali.
Jadi di situ yang saya pelajari bagaimana kita meng-create pasarnya dulu diciptakan. Pasarnya diciptakan itu bagaimana kita membuat tren. Jadi tren itu otomatis akan ngeblend dengan apa yang kita hasilkan. Tentunya dengan pure, dengan nature, dengan purity, dengan ketulusan dan betul-betul total dalam menghasilkan karya, tidak setengah-setengah. Nah, ini Joni Agung Double T. Nah, berarti pertanyaan teman-teman, adik-adik, bagaimana sekarang jualannya di pasar? Kalau ngomong jualan memang sangat tidak terukur ya. Kalau dulu kita jualan bisa dihitung kepingnya, CD-nya, kasetnya, jelas ada distributor. Jadi waktu itu kalau kaset ya kita mengirimkan ke distributor. Di Bali waktu itu ada 3 distributor. Ada Santi Jaya, ada Istana Musik, ada Sindu. Ini yang mendistribusikan ke seluruh toko musik yang ada di Bali, ke seluruh pedagang asong kaset yang ada di Bali dari distributor ini. Nah, dulu jelas ada fisiknya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Semua masih dalam proses. Jadi pada saat akhir karya dari Lolot Band dan Joni Agung Double T sampai era 2008 itu sama sekali belum tersentuh ke yang namanya digital store. Akhirnya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun yang lalu mulai ada media media database, media distributor internasional untuk menjual hasil karya. Nah, yang Pergina lakukan, yang kita lakukan untuk mendistribusikan sampai saat ini kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan pihak ketiga third party internasional namanya TuneCore. Nah, TuneCore inilah mungkin adik-adik nanti tinggal masuk aja ke TuneCore sambil belajar bagaimana caranya jualan karena detail sekali di situ dan ada bahasa Indonesianya juga. Yang saya ingin sharing di sini karena saya sudah melakoni, sudah menjalankan ini. Dari TuneCore inilah mereka mendistribusikannya ke sini, ke semua ini. Silakan disebutkan. Ada iTunes, ada Spotify, semuanya mereka mendistribusikan. Nah, cuman bedanya mungkin saya belum mempelajari dengan pihak ketiga yang lain. Kalau dengan TuneCore kita membayar. Kita yang bayar. Jadi saya ingin mengukur betul-betul berapa sih jualan kita itu. Karena saya tidak terlalu percaya dengan pihak ketiga yang profit sharing atau royalty sharing. Jadi saya lebih baik membayar dan saya tahu murni berapa penjualan album kami, berapa penjualan single kami. Dan itu semua reportnya computerized, digital, tidak dibuat orang. Jadi tidak diketik gitu loh. Jadi saya mau tahu real time ini sampai sekarang berapa penjualan Lolot Band lagu ini, itu ada detail. Berapa penjualan Joni Agung lagu ini, ada detail. Di mana saja dijual. Di Spotify streamnya berapa, di iTunes berapa, lengkap detail di situ. Itu yang saya senang dari TuneCore. Dan tapi kalau memang adik-adik juga tidak mau membayar, bisa dengan yang lain, dengan pihak ketiga yang lain. Jadi tidak membayar, tetapi sistem bagi hasil. Dan itu pun sudah banyak ada perwakilannya di Bali, yang yang pihak ketiga. Nah, ini adalah digital store tempat kita berjualan. Nah, sekarang kita berjualannya di dunia maya, jadi tidak ada fisik. Yang ada hanya lagu kita yang diupload. Dan memang di di TuneCore ini dalam uploading lagu, dalam kita mengupload karya kita itu harus sabar karena banyak sekali kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Dari bagaimana kita membuat sampulnya, ukuran sampulnya, bagaimana menulis title lagu, title album, title artis, siapa yang buat lagu, apakah ada featuring artis, siapakah main artisnya. Terus ini fungsinya sebagai apa? Apakah dia pemain drum, pemain ini, semua harus detail dituliskan di situ. Dan setelah itu semua terisi dan kita akan mendapatkan sebuah code. Code itu semacam registrasi. Dibilang seperti meregistrasi karya kita di TuneCore. Jadi setelah ini terdistribusi dengan baik, dialah yang akan bekerja untuk memonetize ini semua. Jika
lagu kita dipakai di YouTube dan sebagainya, mereka yang akan bekerja untuk itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini tampilannya. Nah, kebetulan ini saya sedang sedang proses mengupload karya-karya terbaik dari Lolot. The Best of Lolot, karena Lolot kan ada dua nih sekarang. Lolot Band itu ada dua, ada Lolot Band yang versi sekarang, ada Lolot Band yang versi Pergina. Itu perbedaannya ada di drummernya. Jadi dari kami sekarang mencoba mengupload The Best of Lolot Pergina Formation. Jadi kita mencoba mencari lagu-lagu terbaik dari Lolot, kita akan upload di digital store untuk menjadi dokumentasi kita ke depannya bahwa karya kita akan tetap tersimpan di digital store. Karena sekarang liar sekali, banyak sekali orang mengupload di YouTube dan sebagainya tanpa mencantumkan siapa penciptanya, siapa produsernya, jadi liar. Jadi karena memang waktu itu memang belum ada digital store, jadi kita sempat tertunda untuk menguploadnya. Jadi sampai sekarang kami di Pergina ada beberapa proyek yang sudah kami naikkan, baik itu berupa album, baik itu berupa single. Single pun kalau single saya lebih menguploadnya single-single yang memang musik yang saya tulis. Jadi kalau saya menuliskan lagunya, tentunya saya sangat senang berkolaborasi. Jadi kolaborasi yang saya sering lakukan adalah dengan teman saya, Gede Kurniawan, itu di Singaraja, Demores nama studionya. Jadi karena Demores itu senang menghasilkan sesuatu yang ada cita rasa Balinya, tapi sangat apik. Nah, jadi sampai saat ini ada beberapa single, beberapa album yang sudah kami distribusikan di digital store atau marketplace. Nah, seperti ini, The Best of Lolot. Nah, ini kan ada tulisannya nih, incomplete. Ini artinya ada beberapa hal yang belum lengkap yang harus kita upload. Nah, ini pun harus membutuhkan proses karena kita akan mendapatkan email dari anggaplah pegawai staf mereka dan akan menyampaikan ada kekurangannya di sini, ada kekurangan. Jadi tidak serta-merta bisa langsung upload karena mereka akan check and recheck dulu keabsahannya seperti itu. Ya, jadi tampilannya di Spotify kan teman-teman adik-adik kan mungkin sudah biasa melihat Spotify. Jadi tampilan produk-produk kami di digital store seperti ini. Sampai saat ini search engine ataupun player engine yang paling tinggi digunakan adalah Spotify. Jadi report yang saya lihat dari digital store melaporkan bahwa Spotify yang tertinggi sampai saat ini dibandingkan dengan iTunes. Kalau iTunes mungkin karena berbasiskan Mac ya. Kalau Spotify banyak orang yang memakai ini. Nah, seperti ini album Johnny Agung Double T ya. Jadi sederetan album yang kita sudah hasilkan, Johnny Agung Double T. Ini ada Mr. Bota. Mr. Bota itu adalah basisnya dari Lolot Band, juga membuat album namanya Mr. Botak. Nah, ini ada Nyanyian Dharma. Nyanyian Dharma adalah sebuah produk bukan religi ya. Kalau religi terlalu seram ininya. Sebuah album keharmonisan lintas agama. Jadi proyek saya dengan Dewa Bujana dan Tri Utami dengan teman-teman seniman yang ada di Bali dari tahun 2010 kita mencoba kalau orang Bali bilang ngayah ya, berbagi dengan lagu. Jadi semua lagu Nyanyian Dharma ini kita dedikasikan untuk seluruh umat beragama yang ada di dunia. Jadi ini pun sudah kita upload juga di digital store. Ya, untuk musik kewirausahaan musik mungkin yang berbasiskan lagu, yang berbasiskan jualan digitalnya seperti apa, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam perjalanan bagi saya musik itu adalah sebuah pintu masuk jembatan saya untuk bisa bagaimana saya melangkah ke ruang-ruang berikutnya. Akhirnya mencoba membuat sebuah festival Republik
lintas komunitas seni untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama dan ditampilkan bersama-sama. Nah, festival yang cukup fenomenal yang sempat kami buat di tahun 2007-2008 adalah Bali Jam Fest. Kenapa saya bilang 2007-2008? Karena waktu itu disponsori oleh produk rokok. Dan 2008 produk rokok itu sudah dibeli oleh produk rokok asing. Jadi sudah tidak ada lagi eksistensinya. Kalau sekarang mereka berdiri sendiri sebagai foundation, Sampurna Foundation. Nah, waktu itu kita membuat sebuah festival, Bali Jam Fest, itu di Stadion Ngurah Rai, dengan konsep dari Bali untuk Bali. Nah, bagaimana kita mengangkat teman-teman di Bali, tampil di 2 panggung yang berbeda, bergantian, lintas genre. Musiknya dari pop Bali sampai heavy metal, sampai dangdut, sampai jazz, funk, semua main di sini. Jadi waktu itu saya lupa berapa artinya, kalau secara garis besar Sondrenalinnya Bali lah. Sondrenalin yang versi teman-teman di Bali, cuman musiknya lintas. Ya dari pop Bali ada. Jadi bergantian mainnya. Dan di penghujungnya kami buat sebuah jam session di mana 2 panggung ini perform secara bersama-sama. Waktu itu kita berhasil mendapatkan memecahkan rekor. Kita menampilkan kalau tidak salah 20 gitaris, 4 drummer, 4 basis di 2 panggung yang berbeda. Itu kita sempat pecahkan di Bali Jam Fest ini. Ini di Stadion Ngurah Rai. Di era itu mudah-mudahan kedepannya bisa kita lanjutkan kembali. Nah, di sebelahnya ini ada Bali Blues Fest, juga festival musik yang kami rancang dan kami sudah jalankan. Seharusnya tahun ini adalah tahun ke-6. Karena ada pandemik, kita istirahat dulu. Kita Bali Blues Festival ini baru berjalan sampai tahun ke-5. Kita start 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, kenapa bentuk dari logo Bali Blues Festival ini seperti pulau? Karena memang diselenggarakan di sebuah pulau di Nusa Dua, namanya Pulau Nusa Gede, Pulau Peninsula, miliknya masyarakat Nusa Dua. Itu terletak di belakangnya hotel-hotel bintang 5. Kalau adik-adik yang dari luar Bali yang belum pernah ke sana itu patut main ke sana, di Nusa Dua ini, tidak terlalu jauh. Disitulah kita langsungkan Bali Blues Festival. Sudah masuk ke tahun ke-5. Janjinya Kementerian Pariwisata sebenarnya tahun ini kita selenggarakan. Cuman karena memang fokus anggaran dari Kementerian Pariwisata lebih ke pemulihan ekonomi dan kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19, karena ini kami tunda menjadi 2022. Semoga bisa berlangsung. Dan ini pun ruang kreatif seperti ini kayaknya karena kebetulan sudah ada Pak Luki sekarang, gimana ke depannya kita ingin melibatkan Institut Seni Indonesia untuk bisa terlibat dalam festival-festival musik yang kami rancang. Tidak hanya sebagai performer, tapi bagaimana bisa terlibat menjadi sebuah tim di kepanitiaan. Karena yang saya pikir kalau sekarang kan adik-adik kan kuliahnya di prodi musik. Jadi tentunya semua player sini ya. Kurang lebih gitu ya Pak Luki ya. Player semua nih. Pemain semua. Kebanyakan berdasarkan pengamatan kami, anak-anak adalah player dan educator rata-rata, pengajar. Oke, ya. Jadi akan lebih baik kalau seniman ataupun pengajar terlibat di musik festival, karena dari menyelenggarakan kegiatan itu akan banyak ide-ide atau inspirasi yang kita dapatkan, dan kadang-kadang setelah ini kita membuat apa, setelah ini kita membuat apa, bisa bisa pergerakan kreatif atau pergerakan seni maupun festival ini hanya bisa berlangsung dengan spiritnya kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan ini bisa kita langsungkan. Kalau orang Bali bilang geden-gedenan bayu aja, kalau dipikir
kalau saya berpikir belakang apa yang saya sudah kerjakan, kadang-kadang saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya jalankan dulu, kalau dengan usaha, dengan tekad, dengan doa kayaknya pasti jalan, dan ini pasti jalan. Dan seperti Bali Blues Festival ini, saya pun sempat ragu gitu, saya membuat Bali Blues Festival ini di sebuah pulau yang memang sangat indah sekali dan kebetulan mendapatkan dukungan dari BTDC, ITDC Nusa Dua, dan sudah tidak terasa sudah masuk tahun kelima. Dan ini sudah menjadi agenda nasional dari Kementerian Kemenparekraf, karena dari Kementerian Pariwisata menganggap Jawa punya Java Jazz, Bali punya Bali Blues Fest. Jadi mereka juga sudah mulai membuat sebuah warna musik. Warna musik ini di mana? Jadi kalau secara festival blues itu sudah miliknya Bali. Bali Blues Fest itu sudah miliknya Bali. Dan saya sudah masuk ke dalam komunitas-komunitas blues di seluruh Indonesia, dan kita sekarang selalu update via grup WhatsApp. Mereka di seluruh Indonesia sangat berkeinginan sekali untuk bisa tampil di Bali Blues Festival. Dan secara tidak langsung Bali Blues Fest ini sudah terdaftar di Blues Foundation-nya Amerika sebagai salah satu festival blues yang ada di Asia. Singapura nggak ada, Malaysia nggak ada. Silakan sebutkan di Asia, hanya Bali yang punya. Jadi teman-teman di seluruh Asia pun sudah, adik-adik yang ada di prodi musik mungkin berpikirnya adalah blues adalah musik yang berasal dari Afrika, jeritan-jeritan tangis dan sebagainya dengan konsep 12 bar yang bolak-balik repeat seperti itu, yang apa yang disampaikan oleh Jimi Hendrix, B.B. King. Tetapi di Blues Fest ini, bagi kami blues itu tidak hanya 12 bar. Jadi genre musik yang ada, yang eksis sampai sekarang ini. Buktinya di Bali Blues Fest itu Krakatau bisa tampil. Kan? Gus Tejo bisa tampil di sana. Jadi banyak grup-grup ataupun band maupun solo yang tidak bermain blues pun kita mainkan di sana. Tetapi paling tidak memasukkan sedikit cita rasa blues di sana. Kenapa kita menampilkan itu? Supaya festival kita lebih bervariasi, tidak terlalu monoton. Bayangkan saja kalau ada 9 band semua membawakan 12 bar blues atau Jimi Hendrix atau B.B. King, dan itu akan membosankan. Nah, teknik itulah yang kita mulai angkat, dan saya lihat juga di teman-teman di Jakarta Blues Fest juga mempersembahkan seperti itu. Cuman bedanya kalau kami di Bali, Blues Fest yang dimiliki oleh Bali sangat berbeda. Karena apa? Karena kita diselenggarakannya di sebuah pulau yang tidak tertandingi cantiknya. Pulau yang ada di Pulau Bali, Pulau Peninsula, Pulau Nusa Gede yang ada di Nusa Dua. Adik-adik harus main itu ke Pulau Peninsula. Nah, dari musik festival kita bertemu pandemik. Memang sangat menyakitkan kalau kita berbicara pandemik ini kita di dunia showbiz. Di dunia showbiz, di dunia pertunjukan ini sangat menyakitkan karena kita biasa berhadapan dengan puluhan ribu orang dengan festival yang kita selenggarakan, tiba-tiba ada pandemik. Ini sama sekali kita tidak menyangka ada kejadian seperti ini. Semua festival kita harus cancel. Itu ada yang tahun 2020 itu ada Sanur Festival, ada Bali Blues Festival. Banyak sekali yang tidak bisa kita selenggarakan, padahal itu sudah masuk di agenda. Dan saya mulai berpikir ini kalau ini kelamaan ini agak susah, kita tidak bisa bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Jangankan untuk mencari uang, bilanglah gitu. Teman-teman musisi kafe saya lihat semua bengong. Apalagi teman-teman artis-artis Bali yang biasa konser dan sebagainya semua bengong, dan kita pun sebagai pelaku bengong. Kita tidak mau larut, kita harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya mencoba membuat program. Pembalnya adalah program live streaming ini adalah bagaimana mengakomodir teman-teman bisa tetap berkarya dengan metode live streaming. Dan saya juga membuat sebuah program podcast khusus berkesenian, khusus berbicara tentang budaya, tentang kreativitas, tidak podcast politik. Jadi saya memberi nama
MCAS. Jadi MCAS ini lahir tahun lalu 2020 pada saat pandemik. MCAS panjangan dari mantra bagaimana kita Recording in progress. bagaimana kita membuat sesuatu di era pandemik ini lebih bisa dinikmati secara live. Jadi bukan taping. Jadi kita live, mengundang teman-teman untuk datang ke studio kami. Kita coba sajikan dengan metode chroma key, green screen. Nah, di situ juga ada senior kami, Dalang Jero Madesidia, yang berbagi tentang wayang kekinian waktu itu. Dan hasil-hasilnya pun, kalau live-nya pun kita live-nya di Facebook dan di YouTube. Tersimpan baik di YouTube itu. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi makanya kami sampai saat ini dari Pergina mulai berkembang namanya. Tidak hanya Pergina Art and Showbiz, jadi kami lebih ke MCAS Pergina Showbiz. Karena kami berharap CAS ini adalah sebagai backup kami ke depannya untuk bisa bertahan. Kalau memang pertunjukan itu harus masih dibatasi. Jadi harus diselenggarakan secara offline penerapan CHSE, namun untuk audiens yang tidak bisa datang, kita akan streamkan secara live streaming. Jadi perangkat-perangkatnya pun akhirnya kita lengkapi lagi. Karena dari dulu memang sebenarnya festival-festival yang kami selenggarakan pasti kita akan siaran langsungkan. Karena biasanya pasti kita capture dengan live multicam. Dari live multicam ini kita masuk ke video mixer, audio mixer, masuk ke video mixer, akhirnya kita lempar secara live streaming. Dan semua juga kami simpan di YouTube. Nah kebetulan sekarang ada pandemik ini, wah ini harus lebih fokus lagi kita untuk menyiarkan ini secara lebih baik lagi. Gitu. Dan mudah-mudahan ini pandemik ini cepat berakhir, dan kita tidak terlalu banyak lagi berurusan dengan metode live streaming, walaupun itu menjadi sebuah alternatif pelengkap ke depannya. Nah, dari MCAS kita masuk ke program. Program artinya kami mencoba membuat program mana yang bisa apa yang pemerintah. Saya sempat berpikir Kementerian Pariwisata. Saya mengajukan sebuah program ke Kementerian Pariwisata, program yang memang kita produksi sendiri, artinya genuine, yang kita produksi namanya Bali Live on Nature. Nah, konsep Bali Live on Nature ini adalah sebuah tayangan berbasiskan YouTube platformnya, bagaimana kita bisa mengajak seniman musik untuk tampil di daerah destinasi pariwisata. Untuk bisa tampil, kita rekam secara audio dan video, kita ada talk show-nya di situ. Jadi di situ manfaat yang kita bisa berikan ke Kementerian Pariwisata adalah mereka memiliki video tentang destinasi tersebut, destinasi pariwisata, tetapi ada musiknya. Nah, di sini ini bisa menjadi sebuah media promosi jangka panjang. Jadi sampai kapanpun itu tersimpan. Akhirnya Kementerian Pariwisata menyetujui, dan ini sudah berlangsung sampai episode ke-4. Harusnya September ini ada episode ke-5. Kita rencananya di Jatiluwih di Tabanan. Yang pertama itu kita bikin di Pemutaran. Jadi Bali Blues Brothers, saya bersama Gus Teja, dengan Ocha, dengan Gus Agung The Voice. Yang kedua itu saya bersama Ayu Laksmi Suara Semesta di Taman Ayun. Yang ketiga ada dengan Nyanyian Dharma dengan Dewa Bujana Triutami di Taman Ujung Karangasem. Yang keempat kemarin ada di Kintamani di Alam Kaldera dengan Balawan, dan ada band The Guntur di Kintamani. Rencananya yang kelima di Jatiluwih di Tabanan. Kita ingin menggali potensi Jatiluwih, dan rencananya ada teman-teman musisi yang ada di Tabanan, yang berasal dari Tabanan kita akan tampilkan. Sudah disetujui, cuman karena memang ada pengalihan anggaran dari Kementerian Pariwisata, kita tunggu di 2022. Nah, dari program tadi, itu hanya sebagian aja program yang saya sampaikan. Sebenarnya ada program yang sudah kami jalankan, itu
salah satunya ini support oleh Dinas Pariwisata Kota dulu. Setelah itu ada Bali Rock Battle, kompetisi band khusus rock yang rencananya kita akan perbesar menjadi nasional Bali Rock Battle. Bagaimana band-band secara nasional bisa berkompetisi di Bali, karena yang dulunya ada Lox Labor tidak begitu rock yang biasa nasional. Nah, hal penting berikutnya adalah networking, promosi konser. Jadi networking bagi saya sangat penting, karena tapi basic daripada networking itu adalah promotion. Nah, kebetulan ini ada adik-adik mahasiswa. Saya bercerita sedikit tentang pengalamannya Balawan yang patut diceritakan ya. Waktu Balawan masuk ke kampus musiknya di Sydney, itu pada saat kuliah umum, duduk bareng semua mahasiswa duduk bareng, dan ada salah satu dosen yang fokus di gitar ya waktu itu. Mengajar gitar, menanyakan ke murid-muridnya, ayo siapa yang mau show off di atas panggung? Siapa yang mau show skill di atas panggung? Angkat tangan. Jadi kalau zaman itu Balawan kan siapa yang nggak kenal Balawan waktu dari SMP, SMA mainannya udah Yngwie Malmsteen. Nah waktu dia di Sydney, waktu ada pernyataan seperti itu dari dosennya, dia diam. Tapi sebagian besar teman-temannya angkat tangan, yang mau show off. Sebagian besar angkat tangan. Dan secara random lah dosen itu menunjuk beberapa orang untuk show off ke atas panggung. Setelah mereka tampil, menampilkan kemampuannya di atas panggung, yang bagi Balawan waktu itu adalah sepertinya gitaris-gitaris yang masih awal. Istilahnya masih baru lah, yang belum bisa dikategorikan bagus. Tapi mereka tampil. Di hari berikutnya kejadian yang sama juga. Dan Balawan masih diam juga gitu. Di hari ketiganya lah secara random dosen menunjuk Balawan untuk ke depan dan Balawan memperlihatkan skillnya. Nah disitulah sang guru mengatakan kamu harus memiliki self promotion. Artinya bagaimana kamu bisa menjual dirimu. Bukan artinya kalau orang Bali kan bukan ajum, tapi itu penting supaya orang tahu siapa kamu, supaya orang tahu nilai dari apa yang kamu punya. Jadi teman adik-adik pun juga harus begitu di kampus ini. Jadi jangan diam. Apalagi kampus ini memang kampus yang untuk bagaimana adik-adik bisa mengeksplor, berbagi kemampuan. Bukannya blog ajum itu artinya. Jadi kalau tidak ditunjukkan siapa yang tahu Anda bisa apa gitu. Jadi self promotion itu sangat baik untuk bisa mempromosikan apa yang kita punya. Nah, adanya promosi, adanya networking, ini pengalaman yang saya ingin bagi adalah pada saat saya membuat Bali Blues Festival, saya tetap mencari jaringan, saya tetap membangun jaringan. Jadi negara yang terdekat dengan Indonesia adalah Australia. Australia punya sebuah festival yang sudah diakui oleh Rolling Stone Award, yaitu Byron Bay Blues Fest. Byron Bay itu adalah sebuah daerah dekat dengan Sydney, itu kurang lebih 8 jam lah kalau naik mobil dari Sydney. Itu ada namanya Byron Bay Blues Fest. Itu tahun ini seharusnya sudah ke tahun ke-31 kalau nggak salah. Jadi Byron Bay Blues Fest adalah sebuah festival tempat saya belajar. Saya banyak belajar tentang membuat festival dari Byron Bay Blues Fest ini. Karena setiap tahun saya pasti berangkat, saya belajar, dan karena kebetulan foundernya saya dianggap sebagai anak angkat oleh foundernya, namanya Peter Noble. Jadi saya banyak belajar dari beliau tentang membangun festival dari awal. Festival musik ya, yang berbasiskan blues. Nanti adik-adik juga bisa lihat di YouTube-nya, Byron Bay Blues Fest. Jadi semua artis-artis dunia sudah main di situ. Dan ini secara garis besar aja saya menyampaikan. Jadi Byron Bay Blues Fest ini biasanya panggungnya 5 dan ada side camp-nya, ada tempat kemahnya. Kalau secara 5 hari festival itu audiens itu harus bayar $1.500.
hampir 15 juta untuk bisa masuk ke festival ini. Dan saya banyak belajar bagaimana mereka memanage artis yang mungkin banyak, semua artis internasional, bagaimana bisa menggaranti komunikasi dengan artis-artis ini, dengan agensi-agensi. Ternyata di dunia artis internasional ini terlalu banyak agensi yang terlibat. Kalau kita bisa potong Kompas, harganya beda. Ada yang tingkat Indonesia, ada tingkat Singapura, ada tingkat, jadi beda-beda. Jadi saya banyak belajar di Mr. Peter Noble ini, dan saya pun pada saat membangun networking ini, saya membuat tim promosi. Tim promosi kami adalah band. Jadi band yang saya bentuk untuk mempromosikan Bali Blues Festival namanya Bali Blues Brothers. Jadi band Bali Blues Brothers ini saya buat sebagai band untuk mempromosikan apa yang kita punya di Bali. Khususnya yang terkait dengan musik dan budaya. Nah, band ini saya ajak berangkat ke Byron Bay Blues Festival dan diberikan kesempatan untuk tampil dan diberikan kesempatan untuk berpameran. Jadi kami selama 5 hari di Byron Bay Blues Fest itu kami berpameran, memamerkan tentang semua event-event yang ada di Bali, event musik ya. Kami mempromosikan Bali Blues Festival, kami mempromosikan termasuk pesta kesenian Bali, termasuk produk-produk independen yang ada di Bali kami promosikan. Dan mereka pengunjung, dan tidak ada destinasi lain yang berpromosi, hanya Bali yang berpromosi, yang lainnya hanya stand makanan saja. Jadi kami ada tenda di situ, kami berpromosi dan kami juga tampil di atas panggung. Bali Blues Brothers kami tampil di atas panggung, diberikan kesempatan untuk tampil, dan di panggung pun kami cuap-cuap bahwa kita juga memamerkan apa yang kami miliki dari Bali. Nah, itu kesempatan yang luar biasa sekali. Saya bertemu dengan Peter Noble dan saya banyak belajar. Dan setelah itu Bali Blues Brothers ternyata tidak hanya berhenti di Blues Fest. Saya juga membuat program namanya Bali Taksu Legacy. Jadi Bali Taksu Legacy kami hampir setiap tahun tur ke keliling Eropa untuk membawa misi kesenian. Jadi kita ngajak pelukis juga, ada Beli Jenggo Paramarte, ada Pak Yan Paramarte, kami ajak membuat sebuah pertunjukan yang ada bandnya, ada orang melukis gitu. Jadi ada pameran, ada workshop. Ini yang kita lakukan. Seharusnya tahun 2020 juga berangkat, harusnya 2021 juga berangkat. Cuman karena situasi seperti ini kita rehat sejenak. Semoga berikut-berikutnya kita bisa menjajal lagi untuk bisa tetap mempromosikan Bali, untuk bisa tetap memperkenalkan Bali. Jadi Bali ini sangat seksi sebenarnya untuk kita kita tawarkan secara internasional. Itu sangat sangat betul-betul sangat mengundang. Orang pasti ingin datang setelah kita melakukan pendekatan, apalagi pendekatan yang kita lakukan secara musik. Nah, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Selain kita berjualan, tentu kita mempersembahkan sesuatu. Jadi di musik pun saya mendedikasikan apa yang saya bisa lakukan. Kebetulan kita memiliki ritme yang sama dengan teman-teman. Ada Beli Dewa Bujana, ada Mbok Tri Utami, ada Ayu Laksmi dan teman-teman semua membuat sebuah komunitas peduli yang bernama Nyanyian Dharma. Jadi Nyanyian Dharma ini ada program namanya Doa Pertiwi Nusantara Harmoni, itu dari tahun, saya kok sering lupa tahun ini, dari tahun 2012. Ya, dari 2012 kami mulai berkunjung ke situs-situs yang ada di Nusantara. Ya, ada di Candi Prambanan, ada di Candi Brahu, Candi Ceto. Kita mengunjungi situs, kita melakukan puja bakti sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan kita langsung melakukan pertunjukan. Pertunjukannya dalam skala kecil, tapi kita rekam secara audio dan video. Dan ini juga kita akan jalankan kembali. Kebetulan juga Mbok Tri sekarang Tri Utami sedang sibuk dengan Sound of Borobudurnya. Jadi saya rasa program ini wajib kita lanjutkan kembali untuk memperkuat eksistensi kita sebagai anak negeri, cinta terhadap budaya Nusantara. Ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Saya akan lebih senang untuk berdiskusi dengan adik-adik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita berdiskusi. Semoga sehat semuanya. Jadi pesan kami yang terakhir adalah
apapun yang kita ingin lakukan, jalankan saja dengan fokus, dengan berani, dengan full dedikasi, tentunya dengan doa. Jadi kalau hanya doa aja tanpa ada upaya, nggak mungkin itu bisa terjadi. Jadi jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan kualitas yang terbaik, dan yang paling ingat juga self promotion. Harus bisa mempromosikan apa yang ada di dalam diri kita untuk bisa dibagi. Demikian dulu, silakan Pak Luki. Terima kasih. Terima kasih Tuaji atas pemaparannya yang sangat detail dari awal memulai usaha sampai saat ini. Nah, jatuh bangunnya pun juga disampaikan, jadi kita sangat banyak belajar di sini ya. Nggak cuma belajar tentang gimana sih usaha itu saat meroket. Nah, jatuhnya juga diceritakan dan solusinya saat jatuh juga ada. Jadi dapat saya simpulkan di sini secara garis besar sifat kewirausahaan yang dipegang oleh Bapak Gus Mantre antara lain idealis, kemudian inovatif, kreatif, dan humble, sangat penting untuk networking, kemudian berbagi, kemudian sikap solutif juga ada saat situasi sedang sulit, dan yang terakhir yang beliau highlight kepercayaan diri atau self promotion tadi. Nah, itu yang harus kita pegang untuk kita semua. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin kita akan langsung saja ke sesi diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya kepada panitia, panitia, kepada ini peserta maupun Bapak Ibu dosen mungkin ingin berbagi atau bertanya pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, mungkin bagi yang ingin bertanya dulu. Ini sangat banyak yang dapat kita gali pada kesempatan kali ini. Teman-teman mahasiswa jangan lewatkan kesempatan ini ya. Oke, kalau misalnya belum ada, sambil mencari pertanyaan mungkin dari Tiang sedikit wajinya. Oh ya, untuk ini yang sangat saya highlight pada pembicaraan Tuaji tadi yaitu penawaran kepada prodi kita untuk mengkoordinasikan mahasiswa kita untuk terlibat dalam kegiatan festival yang diselenggarakan oleh Pergina ke depan. Nah, ini sangat sejalan Tuaji dengan program kita di kampus yaitu Kampus Merdeka. Mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini bisa kita bicarakan ini untuk program-program Kampus Merdeka ke depan. Pak Sani, mungkin nanti kita bisa usulkan ke prodi untuk hal ini. Boleh, Pak Luki. Ya. Pak Luki, mungkin saya ada sedikit buat mengapresiasi. Ya, ada silakan sedikit Pak Sani. pertanyaan. Selamat pagi, Pak Gung, Bagus Mantre. Luar biasa presentasinya, Pak. Ini berdasarkan pengalaman nyata dan saya sedikit dapat wah, luar keren sekali ini dari basicnya pariwisata bisa membuat suatu festival, membuat satu lagu, pertunjukan yang luar biasa dari tahun ke tahun, dan jatuh bangunnya, usahanya itu yang mungkin semangatnya bisa ditiru ya Pak Luki ya dari ini. Nah mungkin ini sedikit ini Pak untuk teman-teman nanti. Saya pengen tahu perjalanan musiknya Pak Agus Manto ini kan dari awal pariwisata. Jadi sejak kapan sih belajar musik terus kok bisa membuat musik saya sering sekali Pak lihat lagu Taksu terutama ya. Wah, ternyata yang buat Pak Bagus Mantre ini. Terus lagu-lagu yang lain. Nah, bagaimana dan seperti apa sih perjalanan musiknya Pak Bagus Mantre ini bisa membuat lagu seperti itu? Apakah ada teori-teori khusus tentang apakah belajar musik barat juga? Kalau ada adik di prodi musik di Sintasan ini kan kita belajar basicnya musik barat, Pak. Teori musik barat, komposisi, dan lain-lain. Nah, apakah alat musik yang pertama dipelajari sehingga bisa membuat suatu, atau tiba-tiba, wah saya dapat gift aja ini Pak, tiba-tiba membuat lagu yang bagus. Nah, bisa sharing pengalaman apa alat musiknya, belajar seperti apa dari awal, sehingga bisa terjun ke dunia seperti ini.
Terima kasih, itu yang pertanyaan saya Pak Luki. Silahkan Tuh Haji untuk menanggapi. Makasih Pak Sani. Jadi sebenarnya basic saya dulunya memang saya senang main drum. Gitu. Dari basic saya main drum. Kalau saya lahir sebenarnya di apa namanya di keluarga yang dibilang keluarga seniman, memang dari apa namanya dari keluarga ayah saya juga memang penari. Ada penari, ada pemain premon, ada pemain bondres. Kalau dari keluarga ibu saya, ya kebetulan apa namanya kakek saya dari ibu saya memang ya salah satu pendiri ISI juga. Gitu. Beliau namanya almarhum Gusti Bagus Nyoman Panji, itu kakek saya. Mungkin ada gift-gift dari itu yang membuat saya SMA mulai bentuk band, mulai ikut festival. Nah, festival inilah sebenarnya yang meracuni. Ikut festival otomatis kan kita posisi mau nggak mau kan ya. Kita harus membuat apa namanya aransemen-aransemen yang berbeda dari teman-teman yang, nah disitulah mungkin keterusan jadinya racunnya sudah terlalu masuk ke dalam. Jadi sebenarnya setelah saya di Sekolah Tinggi Pariwisata pun saya masih buat band yang ikut festival juga. Nama band saya waktu itu Hospitality Band. Jadi hospitality itu sebenarnya industri pariwisata gitu. Jadi teman-teman yang ngeband di hospitality ini juga serius, dan sampai sekarang mereka sudah tidak ada di jalur hospitality. Seperti vokalis saya juga sampai sekarang masih ngeband gitu. Dan saya aja yang memang tidak langsung sebagai player, cuman ya mau tidak mau memang tidak bisa dilepaskan. Nah, mulai kalau mencipta bagi saya lebih apa ya? Mungkin lebih mudah saya menciptakan itu dengan lirik dan nada, Pak Sani. Lirik, nada, groove. Sisanya kompos saya duduk bareng gitu. Untuk ngompos dia membuat dia lebih cantik, pasti saya kolaboratif. Jadi melibatkan teman-teman, tidak semua sendiri. Karena basic piano pun saya tidak ada. Gitar pun hanya sekal rhythm section saja, tidak detail seperti Pak Luki gitu. Enggak, jadi saya hanya mencipta berbasiskan tematik apa yang saya ingin angkat. Kayaknya kalau memang fokus itu saya dapat sekali esensi daripada lagu yang saya akan buat, dan itu pasti jadi gitu. Dan saya pasti melibatkan teman-teman juga untuk duduk bareng membuat ini menjadi komposisi yang baik gitu. Jadi tidak ada ini khusus lah, apa namanya pelajaran khusus lah. Kursus drama aja saya juga enggak, teman. Ya sampai sekarang ya saya masih main gitu. Gitu Pak Sani. Ya, terima kasih Pak Bagus, mantap. Mungkin bisa Iya. jadi inspirasi buat teman-teman ya yang kuliah musik, terutama yang belajar komposisi, harusnya bisa lebih ini Pak ya, lebih bersemangat dalam menggali bakatnya mereka ya. Self promotion itu wah, bagi kita orang Indonesia kadang-kadang ini Pak ya, Ya. apa minder gitu ya, penyakitnya Betul, orang betul. timur gitu kan. Iya, pakai waduh saya belum bisa apa-apa, nggak mau show off. Padahal itu yang dibutuhkan dari ini ya mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Bagus Manto atas sharingnya. Mungkin teman-teman adik-adik ada yang mau bertanya itu Pak Luki. Ya, silahkan mungkin bagi teman-teman mahasiswa terutama yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Harusnya banyak sekali nih pertanyaan yang muncul. Saya, Pak. Oh, ya oke. Yingwi, silahkan. Ya, selamat siang Pak Gung, Bapak-bapak dosen, Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Yingwi, saya mahasiswa semester 5 di Prodi Musik, Pak. Jujur Pak Gung apresiasi tadi Pak Gung bilang ketika mungkin ke depannya ada diadakan acara mungkin anak-anak mahasiswa musik yang ada di ISI dan Pasar ini bisa terlibat dalam kepanitiaan itu. Jujur juga Pak Gung, mungkin di kurikulum yang baru ini ketika saya melihat mata-mata kuliah itu ada satu yang menurut saya hilang, yaitu tata kelola. Dulunya mungkin saya sempat dapat, tapi mungkin untuk teman-teman yang
angkatan 20 dan angkatan yang bermasuk ini angkatan 21 tidak akan sempat mendapatkan mata kuliah itu, yang dimana memang kita ini membentuk sebuah panitia dan membuat istilahnya ya semacam acara atau event seperti itu. Tapi yang dititik beratkan adalah di manajemennya. Nah, tidak lain sebenarnya dari hal itu bukan berarti kayak semacam ngapain sih kita harus ikutin dan sebagainya macam. Terkadang ya mungkin ini agak sedikit cerita ya Pak Gung sebelum masuk Ya. ke ini intinya. Terkadang banyak teman-teman mungkin yang merasa bahwa apa sih mungkin kabel itu atau dan sebagainya macam. Tapi menurut saya itu penting karena ketika teman-teman terutama mahasiswa ketika tahu ini tipe TRS, ini XLR, ini female, ini male, dari hal-hal kecil seperti itu, bisa jadi ke depannya mungkin ketika perform dan sebagainya macam itu komunikasinya lancar. Ya. Antara player dengan kru itu saling memahami apa yang dibutuhkan sebenarnya. Dan di satu sisi juga ini sebagai pengalaman untuk teman-teman mahasiswa terutama yang di prodi musik bahwa sebenarnya ini loh rasanya jadi kru. Di satu sisi mungkin untuk menambah pengalaman. Nah, mungkin Pak Gung kalau dari Ingwi sendiri ingin bertanya Pak, menurut Bapak seberapa penting sih seorang istilahnya player atau mungkin di saat ini kita sebagai mahasiswa juga ikut terjun langsung merasakan seperti apa sih jadi orang yang behind the scene mungkin tidak jadi player, seberapa penting apa sih Pak? Mungkin bisa minta tolong Pak Gung memberikan sedikit pandangan ke kami mahasiswa di musik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ingwi Mamsin ya. Iya Pak, ya susah Pak kalau orang tua ngasih nama kayak gini, bebannya sangat berat. Ya, apa namanya? Kalau dibilang penting, sangat penting, benar. Terlibat di sebuah festival bagi seorang musisi, apalagi yang sedang mengenyam pendidikan, itu penting. Malah harus diuber gitu, malah harus dikejar. Kalau biar bisa masuk, terlibat, tahu perutnya, tahu dalamnya. Saya punya teman ya, namanya Gus Bas. Ya. Kemarin dia di Sydney juga dapat beasiswa di musik juga. Dia kan musik ya seperti kalian lah diisi. Cuman waktu itu dia mengejar founder festival di sini untuk menuliskan inilah apa namanya perjalanan sebuah festival. Saya tanya Gus ngapain bikin seperti itu, ya katanya memang diwajibkan untuk bagaimana musisi itu paling tidak tahu dari awal kira-kira perjalanannya membuat festival itu seberapa sulit sih gitu. Nah karena kebetulan kalau saya kan festival yang saya buat kan untuk festival musiknya kan sesuatu yang tidak terlalu mainstream ya, seperti Bali Blues Fest itu kan tidak mainstream sekali. Jadi dukungan dari teman-teman seniman untuk saya bisa menyukseskan acara itu luar biasa. Nah, contoh seperti Bali Blues Fest di awal-awal, itu ada Balawan, ada Gugun Blues Shelter, ada Gilang Ramadan, itu dia memposisikan diri tidak sebagai seniman, tidak sebagai artis yang akan perform. Setiap hari ingin duduk bareng supaya gimana caranya festival Bali Blues ini bisa sukses, Gus, menjadi sebuah festival yang nantinya bisa menjadi festival internasional. Jadi keterlibatan seniman di sini tidak hanya maksud saya hanya untuk bekerja, tetapi untuk berdiskusi mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk kelancaran festival itu. Mungkin usul saya untuk isi gitu. Kalau isi prodi musik ini mungkin bisa jadi PR, bagaimana isi bisa membuat sebuah festival yang judulnya World Music Festival. Gitu loh. World Music Festival. Ada seorang founder festival di Indonesia nih yang tinggal di Bali, di Ubud, itu namanya Bapak Franky Raden. Mungkin kalian tahu ya, Bapak Franky Raden itu sangat getol membuat festival world music pokoknya. Nah, jadi akan beda cita rasanya kalau yang membuat festival ini adalah prodi musik gitu. World Music Festival dibuat oleh prodi musik ISI. Nah, itu bisa jadi PR gitu. Kalau disampaikan ke Pak Rektornya. Jadi kita di Bali pasti mensupport lah, apalagi kan
Kalau dibikin di area isi itu nggak kehabisan tempat. Satunya di Ardanre, satunya bikin di Kisiranawa, ada di panggung apa itu yang panggung di luar ada, terus ada workshopnya tentang wah banyak bisa digali sebenarnya. Jadi sama-sama. Jadi ini PR buat teman-teman di prodi musik. Jangan menunggu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu, terutama kalau yang memang sudah di depan mata, kalau ya, tapi untuk bergerak bersama-sama, terutama yang terkait musik, buatlah festival isi prodi musik. Pak Luki, itu PR Pak Luki, bisa Siap, dibicarakan Wajib. ke Pak Rektor. Kalau enggak Jadi, salah, mungkin itu yang menjadi problem kita juga terkait dengan promotion. Nah, jadi kawal ide ini ya, untuk ke depan. Semua ya. itu aja. Ya. Jadi Ya, ini pokoknya penting ini. Pokoknya Pak penting Gu, ya di Denpasar Festival itu kita mungkin mulai 11 Desember. 11 sampai 24 Desember. Itu kita akan menjemput bola ceritanya. Kita akan perform itu kita bagi klasternya kecamatan, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Denpasar Timur. Jadi kita akan membuat pertunjukan musik di masing-masing kecamatan. Ini bicara musiknya ya, selain memang pertunjukan tradisi, berbicara musiknya dan kita bagi genrenya. Ini genre anggaplah reggae dan independen musik ada di Sanur, Denpasar Selatan. Itu akan terbagi di beberapa outlet cafe. Nah, karena kita juga ingin mulai segera kita update. Kalau memang ada teman-teman isi yang mau gabung, mau ikutan bekerja, ayo. Nanti ada slot untuk perform, ayo. Jadi kami juga mengharapkan dari isi itu menjadi sebuah sumber informasi gitu loh. Ini kan sekarang jumlah mahasiswa berapa? Kalau mungkin dari sekian banyak mahasiswa, oh ternyata ada grup band akustik yang bagus diisi, ada grup band heavy metal diisi, atau memang ada penyanyi solo yang bagus diisi. Jadi saya harapkan diisi ada sebuah database yang gampang kita nyari. Oh ternyata diisi itu ada ini loh potensinya teman-teman yang ada di sini. Karena tidak hanya orang Bali di sini kan. Itu. Nanti kita segera gaskan Pak Luki. Mungkin minggu depan 2 minggu lah saya update ininya. Berarti untuk event yang terdekat ini di Denfest nih, ya, Denfest. 11 sampai 24 Desember. Okay. Ya, siap. Ya. Nanti kita Pak Luki mungkin yang gede. Oh ya, Bu Wayan. Bu Wayan. Swastiastu. Tadi, aduh sukses banget loh, sampun berkenan. Jadi, luar biasa, sudah berbagi pengalaman, tips-tipsnya juga nih. Sebenarnya anak-anak beruntung sekali loh bertemu dengan tokoh seperti beliau, Pak Gung ya. Menindaklanjuti apa yang sudah Gung tadi utarakan, memang sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Tuaji. Jadi mulai semester ini kita sudah pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu memang sasarannya semester 6 dan 7 ini memang menyasar dunia usaha dan dunia kerja. Nah, disinilah memang sesuai sekali, jadi sangat nyambung begitu. Nanti kita akan segera surat kerjasama Tuaji
Jadi ini anak-anak kami jadi biar ada ruang juga di samping itu aja juga bisa saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Mohon bimbingannya dan kerjasamanya untuk selanjutnya Tuh Haji. Oke. Ya, salam sehat selalu, sukses Salam sehat. terus Tuh Haji. Nggih, semua. Sampun. Jadi sudah ada gini ya, MOU informal sedurung ini yang formalnya itu aja. Jadi teman-teman mahasiswa, ini kegiatan yang kita bahas tadi akan berlanjut. Tolong persiapkan diri masing-masing. Mungkin bagi yang ingin terlibat, kalau bisa banyak dari kalian yang harus terlibat dalam kegiatan ini, baik nanti dapat slot sebagai player maupun sebagai kepanitiaan. Silakan ya, Iya, makasih banyak Pak Gung, Pak Luki. Jadi mungkin sedikit cerita lagi Pak Gung, karena menurut saya ini memang benar-benar banyak, masih banyak juga mungkin teman-teman mahasiswa yang belum tahu karena mungkin ya udah berapa tahun ini masih pandemi gitu kan, belum ketemu secara langsung. Jadi memang saya pun merasakan demikian Pak Gung, yang Pak Gung katakan bahwa memang benar kebanyakan artis yang seperti kayak Pak Gung bilang tadi datang ke sini tidak hanya sekedar ya player tidak, melainkan mereka memang membukakan ruang diskusi. Makanya ini yang saya mungkin sadar pada saat kuliah di Bali, kalau ternyata ketemu artis yang kita rasa susah itu gampang ternyata. Tapi gampang tidak hanya sekedar gampang, melainkan memang kita ada kontribusi juga di situ. Dan di satu sisi menurut saya itu bonus sih Pak Gung kalau misalnya bisa ketemu dan segala macam. Tapi inti dari tujuannya adalah memang membukakan wawasan gitu loh. Banyak lagi pengalaman yang kita dapat di satu sisi. Nah ini juga jujur Pak Gung merupakan benar-benar tawaran yang sangat berharga menurut saya, karena ini soal relasi. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa di sini yang angkatan 2020, 2021 ke depannya mungkin bisa gitu ikut serta juga dalam setiap acara, atau bahkan mungkin udah bisa dan udah tahu bisa membuat acara sendiri di kampus dan sebagainya macamnya. Jadi itu sih Pak Gung, terima kasih banyak atas masukannya Pak Gung untuk kita di Prodi Musik. Mungkin ke depannya pasti teman-teman ISI bakal banyak berkontribusi di festival musik, terutama mungkin yang diselenggarakan oleh Pak Gung dan kawan-kawan. Makasih Pak Gung. Jadi ke depannya kalau bisa Ingwi nanti bantu kami di Prodi untuk berkoordinasi di lapangan terkait dengan kerjasama ini. Nanti paling dekat 11 sampai 24 Desember ini eventnya Ingwi ya, nanti tolong dibantu. Siap Pak, nanti tinggal koordinasi saja Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain, dipersilahkan, atau Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ingin berdiskusi, waktu dipersilahkan. Oke. Kalau belum ada, mungkin dari Tiang sedikit, Tuh Haji. Nah ini agak umum sih. Momok yang yang paling selalu menjadi hambatan bagi kita untuk memulai usaha kan biasanya ya pertama tidak ada modal gitu tuh, aduh sing lah modal gitu misalnya orang Bali, terus idenya juga nggak ada, mau bikin apa nih gitu. Kemudian yang terakhir, kalau udah ada ide, udah ada modal, takut rugi gitu. Banyak sekali ini hambatannya. Nah dari Tuh Haji sendiri, bagaimana sih kita mengolah hambatan-hambatan tadi, baik dari segi kita belum ada modal gitu, terus idenya nggak ada, terus kalau udah ada ide sama modal malah dibayang-bayangi dengan kerugian gitu atau kegagalan nanti. Nah gimana sih cara kita memotivasi diri lah untuk memulai? Luki, yang itu memang mungkin semua orang memiliki pola pikir seperti itu. Cuman yang paling mendasar bagi Tiang itu adalah, bagi saya itu adalah ide dulu. Yang penting ada ide, apa yang kita akan buat, apa yang kita akan rancang, apa yang kita akan jalankan, itu kan ide. Luki. Kalau sudah idenya ada, modalnya ini
ada jalan keluar kita untuk mencari modal. Entah minjam lah, kan? Entah minjam sama teman lah atau bagaimana, atau berkolaborasi lah sama teman. Yang mahal itu idenya, Ki. Idenya yang mahal. Kalau yang rasa kalau sudah punya ide cemerlang dan itu memang betul-betul menjanjikan, kan ada tuh sekarang orang membuat usaha itu tidak harus sendiri kan, makanya berkolaborasi, spirit kebersamaannya itu. Jadi bareng-bareng kita. Sekarang kan tuh banyak tuh ada yang bikin-bikin coffee shop kecil-kecil itu, ya isinya yang buat 7 orang, 8 orang, ya karena kendala itu, kendala modal, takut rugi. Kalau kita garap ini bareng-bareng kan kerugiannya lebih sedikit jadinya gitu. Tapi yang penting idenya, kemasannya, dan kira-kira memang betul-betul luar biasa lah, pasti bisa jalan. Yang penting ide, Ki. Apapun bilang, kalaupun sama aja kalau Ki mau rekaman. Sekarang mau rekaman, satunya pakai alat rekam A, yang satunya pakai alat rekam B. Yang B lebih mahal. Bilanglah pakai Pro Tools, Carbon, dan luar ini pakai ini. Cuman kalau yang rekaman di sini nggak ada ide lagu, sementara yang sini idenya banyak. Jadi yang sekarang itu yang mahal tuh idenya. Ide dan lagunya yang mahal gitu. Jadi kalau masalah perangkat itu nomor sekian. Jadi apalagi di bidang musik, perangkat itu bisa sewa, perangkat itu bisa pinjam. Tapi yang paling mahal itu adalah ide kreatifnya. Karena orang bisa bayar mahal untuk sekedar ide kreatif. Terkadang juga teman-teman banyak yang nggak tahu, teman-teman di Bali banyak yang menjual lagu hanya kasar, lagu kasar ide kreatif. Bahkan nana saja 5 juta. Iya, Ki. Dan ada juga orang yang jual riff drum yang hanya sekedar main, tiba-tiba di-upload. Ada yang suka sama riff drumnya dibeli, Ki. Gitu loh. Jadi sekarang itu ide itu mahal, Ki. Nggak perlu alat itu nomor sekian. Ide lah yang mahal. Tolong adik-adik itu tolong dicamkan itu. Ide kalian itu bisa menjadi sesuatu yang mahal. Tapi dengan syarat yang seperti yang saya bilang itu, kalau punya ide tapi diam di pojok, nggak ngomong, ya sama aja, nggak ada yang tahu gitu. Jadi sebuah ide itu harus dieksplor, harus diperkenalkan, apalagi dengan media sosial sekarang. Saya juga punya anak 3. Salah satunya sedang masuk semester 1 sekarang nih, diisi juga di DKV dia. Nah, anak saya ketiga ini punya, ya anak-anak zaman sekarang nih, dia tidak terlalu percaya diri untuk mempublikasikan apa yang dia bisa ke media sosial. Dia bisa nyanyi, begitu saya ambil dia nyanyi, saya mau upload, dia nggak kasih. Itu prosesnya lama sekali, Ki. Lama sekali saya meyakinkan dia, "Nggak, kamu bisa nyanyi, kamu harus upload." Dia bilang, "Wah, nggak, malu," dan sebagainya. Terus sementara yang anak yang nomor 2 ini memang ada rencana mau masuk DIC juga nanti untuk musik. Dia sudah belajar piano dan sebagainya. Cuman dia nggak mau ngupload karyanya dia bermain. Karena dia bilang belum berani dan sebagainya. Yang bilang, "Oh, ini lagi 1 tahun sudah masuk DIC musik. Kalau memang nggak ada yang tahu, kamu bisa main, gimana cara memperkenalkan diri?" Sekarang upload lah, ini kan media untuk belajar. Takut ada ya orang yang komen begini, enggak apa-apa, ini proses belajar semua. Sama dengan, dan jangan tiba-tiba langsung mengeluarkan lagu gitu. Semua ada prosesnya, dari festival lah, dari kompetisi, dan sampai membuat lagu gitu. Jadi kesimpulan saya adalah ide itu mahal. Explore and share it to the world, itu intinya, Ki. Ya, itu aja. Wah, mantap, ini sangat jelas. Jadi sikap kolaboratif ya, sekali lagi networking yang untuk menolong kita mengatasi hambatan-hambatan tadi, dan juga ide. Ya. Itu aja. Kita masih banyak hal yang dapat kita gali. Silahkan teman-teman. Karena hal yang kita bicarakan hari ini sangat penting untuk masa depan kita, karena wirausaha adalah salah satu jalan untuk mencapai financial freedom. Nggak ada jalan lain. Jadi kita semua memang harus ke arah sini. Kalau kita cuma bekerja,
bekerja tidak akan bisa mencapai financial freedom. Ya, yuk teman-teman, ini Oke, momen langka. oke. Nggih. Mungkin apa namanya, dari berapa orang yang ikut, gimana caranya ngelihat nih Ki, ya? Di partisipannya Oh, tadi ada partisipannya ya, kecil sekali tulisannya. 76. Mungkin dari 76 orang yang ada di sini, eh, saya ini kan orang luar nih Ki ya. Saya orang Ya. luar nih. Saya memang di apa namanya, di bisnis showbiz ini. Saya ingin tahu nih, dari 76 orang ini gimana caranya mengetahui siapa pemain drum, siapa pemain tiup, siapa Oh, vokalis, ada dibagi-bagi gitu Ki? untuk ininya tuh Haji, di meetingnya ini, di Ya, shift-nya. untuk kemampuannya mereka, Ki sudah punya klaster. Jadi dari Oh, orang-orang ini, dari mahasiswa ini, ini nih yang potensinya di drum nih segini, potensinya di vokal ini segini, ada begitu Ki? Wentan tuh Haji Niko Oh. diklasifikasikan di mata kuliah mayor. Jadi yang Gitu ya. memang minatnya drum, dia masuk ke kelas drum. Nah, Ya, untuk ya, datanya Niko ada tuh Haji. Ya, ya. Ya. Ya, mungkin bisa disampaikan bahwa di Bali itu krisis penyanyi cowok gitu. Oh, Penyanyi. Krisis penyanyi cowok, Bu Wayan tahu. Ya, Sekali yang Nggih, yang patut. bisa nyanyi, kalau cewek banyak gitu. Ya. kode untuk penyanyi cowok barangkali yang mau dipublish sama Pregina. Nah, Tunjukkan kalau memang kualitasnya. Ya, nanti kalau kalau memang teman-teman, berkualitas. ya kalau nanti teman-teman ada yang mau apa, sharing-sharing sambil belajar di studio nanti menuju kampus Merdeka, ayo, kenapa tidak? Silakan. Oh, ya. Pak Luki, ini ada yang tanya Ya, Pak Luki oh dari iya. mahasiswa Ella Maharai. Oh iya, Ella Maharai, mohon maaf. Persilahkan untuk bertanya. Oke Pak, makasih waktunya. Oke. Selamat siang Pak Gung. Oke, siang. Saya Ella, mahasiswi semester 3 musik di ISI. Oke. Ini saya mau bertanya Pak. Tadi Pak Gung sempat bilang kalau sejak Bapak mempromosikan band Bapak, jadi band atau musik yang muncul lainnya itu kurang lebih memiliki ciri khas yang mirip gitu nih Pak. Nah, yang sebenarnya referensi musik saya di Bali ini nggak segitu banyaknya nih Pak, tapi saya tahu beberapa. Nah, dari beberapa yang saya tahu dari band atau musik yang ada di Bali, apalagi kalau terdapat vokalis perempuan nih Pak, rata-rata mereka memiliki ciri karakter vokal yang mirip, seperti suara dengan suara yang powerful, yang memang untuk bernyanyi festival gitu nih Pak. Nah, apakah itu juga terbentuk karena adanya muncul tren musik yang dulu sempat tercipta kah Pak? Dan apakah ada kesempatan untuk misalnya ada band atau musik yang ingin masuk di pasaran musik di Bali, tapi memiliki jenis vokal yang sangat berbeda gitu nih Pak? Apakah ada kesempatannya untuk kita masuk di pasaran musik di Bali? Dan kalau ada, bagaimana nih Pak cara kita membuat tren kita sendiri atau mempromosikannya? Karena kan memiliki ciri yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Segitu aja Pak. Oke, terima kasih Ella. Ella penyanyi ya? Saya bisa yang Pak, bisa nyanyi. Masuk ke ISI karena nyanyi? Enggak, saya ngambil biola, tapi di luar saya bernyanyi Pak. Oh ya, apa namanya? Menarik sekali yang seperti itu. Memang kecenderungan di Bali keseragaman itu masih ada. Keseragaman masih ada, takut memiliki karakter yang berbeda, jadi ngikut ke sana. Jadi, tapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak muncul yang dengan karakter yang warna yang berbeda. Justru yang berbeda lebih mudah Ella untuk mempromosikannya. Tergantung kita mau masuk segmen yang mana. Kan A, B, C, D itu. Kalau memang mau ambil segmennya, anggaplah yang memang suka diulik, mungkin akan perlu waktu untuk bisa mendengar suaranya Ella. Gitu. Jadi dia masih stay, dia masih nyaman dia dengar suaranya diulik gitu. Jadi kalau mau ada tiba-tiba sesuatu yang datang berbeda dengan karakter, belum tentu dia bisa dengar, tapi perlahan dengan bombardir media sosial sekarang, dengan keributan, nah kan keributan nih,
keributan tren cepat dia beralih dan dia bisa mulai diterima. Tapi saya sangat sangat senang sekali kalau memang ada sesuatu yang datang karakternya memang beda dengan yang sudah ada gitu. Jadi betul-betul berbeda. Saya rasa justru itu yang lebih mudah dipromosikan ketimbang membawa sesuatu yang hampir sama gitu. Agak susah gitu. Kalau memang udah total berbeda, udah dia nongol sendiri gitu. Seperti anggaplah Lolot dulu, Lolot Band. Siapa yang nyamain vokalnya dia? Kalau dari segi festival dan lain-lain kan dia tidak tergolong suara festival ini. Suara yang nyeleneh gitu. Cuman ya memang itu Lolot Band memang begitu. Seorang penyanyi sama dibawa Lolot memang begitu dia. Nggak bisa kita masukkan ke dalam teori di menyanyi yang benar diisi. Cuman kemenangannya dia ada mungkin dia membawakan sebuah komposisi yang packagingnya udah yang mempunyai definisi ya dia Bali rock alternatif, selesai sudah di situ gitu. Dan dia udah jalan aja. Yang lain akan datang, kalaupun mau sama dengan Lolot nggak akan bisa karena memang sudah dia menciptakan tren itu. Mungkin aja kalau Ella nanti mengeluarkan album pemain biola gitu, main biola tiba-tiba dengan aliran cong rock gitu, keroncong rock gitu, siapa tahu kan. Nah, kalau memang bisa sukses di situ lah sudah jadi yang terdepan, sudah yang lain pasti akan menjadi pengikut. Lebih bagus pun yang di belakang kalau dia sudah mendobrak dia akan ini. Jadi kalau sekarang pun ya sebenarnya yang sedang tren yang saya amati 1 tahun terakhir adalah banyak artis-artis Bali membuat lagu yang bahasanya campur-campur. Ada isi bahasa Inggris sedikit, ada isi bahasa Indonesianya, tapi kekinian semua. Ya kalau bagi saya sih sah-sah saja karena bahasanya kan saya enggak dengar bahasanya ya, saya dengar nadanya itu. Saya lebih senang dengar nada daripada liriknya. Tapi kalau sudah nadanya masuk baru saya dengar liriknya gitu. Jadi seperti itu ya lah. Jadi makin berbeda, makin idealis, makin bagus, makin mudah berpromosi, tapi harus berjuang. Ya enggak, lebih baik dibilang berbeda ketimbang dibilang ikut gitu. Ya, gitu Oh, kira-kira. gitu. Makasih banyak Pak Gung. Terima kasih. Jadi itu Ella selalu berusaha menjadi pionir dalam sebuah tren baru kan kayak tadi ya itu aja. Ya, betul. Dan upayakan crowd promotion melalui media sosial, bikin serius mungkin untuk mendobrak tren lama sehingga tren yang baru itu bisa muncul. Nah, ini untuk kita semua juga sangat berguna. Silakan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada. Yuk, teman-teman yang lain silakan bertanya seputar wirausaha yang berkaitan dengan musik atau seputar aktivitas dari Pak Gusmantre. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, sedikit ini aja Tuh Haji pertanyaan, gimana pandangan Tuh Haji terhadap industri 4.0 ini dan pengaruhnya terhadap industri musik? Ya, kita tahu bersama bahwa seperti penjualan kaset seperti zaman-zaman terdahulu sudah nggak mungkin kita lakukan. Yang adanya cuman penjualan secara digital dan itu pun sangat sulit rasanya Tuh Haji karena apa yang kita jual itu sudah tersedia di platform gratis seperti YouTube gitu misalnya. Nah, itu misal aja nih Tiang seorang pengajar, Tiang mau menjual skill gitar untuk mengajar lah kayak les online misalnya. Nah, sementara Tiang mau jual terus di YouTube sudah ada yang membuat konten seperti itu secara gratis. Jadi kan kita agak kesulitan nih itu. Nah, enggak harus di bidang itu situ aja untuk musik secara keseluruhan industri musiknya. Dan apa siasat kita gitu misalnya. Ya. Untuk menghadapi ini ya. Luki, ini ya untuk berjualan secara digital itu musik lah bilang. Sekarang kita menjual lagu itu hampir sama dengan virus corona. Kenapa dia bilang itu? Dibilang ada tapi tidak ada. Dibilang tidak ada dia ada gitu. Artinya begini. Penjualan itu terjadi gitu.
Dulu kan sempat pesimis menjual lagu secara di digital store. Ada 80 digital store seluruh dunia. Ada Spotify lah, iTunes dan sebagainya. Pertama, saya pikir beneran ini akan bisa terjadi. Apakah benar ada orang mau stream? Apakah benar ada orang mau download lagu kita? Ya ternyata benar gitu. Ternyata ada. Walaupun tidak sebesar waktu kepingan dulu gitu. Dulu Lolot bisa saya jual 75.000 kopi. Kalau sekarang syukur kalau bisa jualan seperti itu. Mungkin Luki tahu Gus Tejo kan. Gus Tejo kan dekat semua. Sampai saat ini di Bali penjualan tertinggi adalah Gus Tejo. Gus Tejo tuh penjual pedagang hebat. Dia tidak ada produser, memproduseri sendiri. Dia ingat waktu itu Gus Tejo datang, Pak Gung, bisa enggak Pak Gung memproduseri? Udah apa jadi produser sendiri aja, rekaman, jual sendiri. Nah, dijualkanlah oleh sang istri kan. Sang istri lah yang berjualan CD dulu. CD, orang jualan CD 25 sampai 30.000, Gus Tejo jual CD itu 150.000, 100.000, dan jual ke hotel-hotel, butik-butik hotel yang ada di Nusa Dua, di Sanur, dan itu terjadi. Penjualan itu ada, uangnya masuk sendiri, kan, menduplikating sendiri, studio rekaman tidak seberapa, kan, bisa dihitung hasilnya. Tiba-tiba ada digital store, masuklah digital store dibantu dengan pihak ketiga. Dan boom, hasilnya bulanannya lumayan. Gus Tejo luar biasa. Gus Tejo paling tinggi. Di luar itu yang urusan yang hak cipta itu, ya kan, yang KCI Dan itu kan masih haki itu kan terlalu banyak, masih ada pihak ketiga yang terlibat untuk mengambil royalti ke hotel-hotel, ke restoran kan. Dan yang paling tinggi juga Gus Tejo. Yang paling tinggi menerima royaltinya memang betul kan, memang kejadian kan, di Bali kan di mana-mana lagunya Gus Tejo. Jadi Gus Tejo yang paling tinggi. Secara digital store pun Gus Tejo juga yang paling tinggi. Nah, itu kan jebolan isi itu. Jadi harus banyak belajar, bukan bagaimana mengkompos lagu fusion dengan flute, tapi bagaimana cara jualan. Tanya Gus Tejo. Gus Tejo itu sudah real, sudah jadi kebetulan jebolan isi yang memang memproduseri sendiri, menjual sendiri, YouTube-nya juga kencang, kemarin virtual konser sendiri juga kencang. Jadi ini. Jadi kebetulan saya banyak kerja bareng juga sama Gus Tejo. Jadi itu sudah contoh dah. Salah satu contoh. Yang penting niat, yang penting diniatkan. Dan saya harapkan lagi teman-teman adik-adik mahasiswa, berapa jumlah mahasiswanya? Sekitar 200-an ya Pak Sani, kalau nggak salah. 200 ya. Saya harapkan Kurang sekali lebih. Adik-adik mahasiswa semua 200 mahasiswa ini supaya namanya ada tercatat di Spotify, supaya ada namanya tercatat di iTunes, gitu. Entah yang membuat lagu lah, untuk nge-player lah. Jadi adik-adik ini masuk ke kampus tidak hanya belajar secara teori, tapi mungkin bisa memproduce dan tolonglah gunakan itu ada media. Mulailah berjualan. Kan ini kan memang senada kan, Anda kuliah, Anda bisa menjual hasil karya setiap saat pun bisa di-upload untuk dijual. Paling tidak namanya ada di situlah, di Spotify lah, di iTunes lah, di mana. Jadi itu menjadi bekal ke depannya. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya seperti apa. Mulailah berkarya. Jangan diam gitu. Itu loh, Ki. Ya, berarti untuk di era digital ini untuk penjualan masih bisa kita bisa profit lah misalnya itu aja ya, kalau kita ingin berjualan. Ya, masih. Ya, tinggal bagaimana kita membuat produk dan promosinya. Ya. Baik teman-teman yang lain. Oh, ada Aaron. Ya, dipersilahkan untuk Aaron. Siang Pak, jadi saya ada pertanyaan gini Pak. Kan sekarang pandemi gini kan, misalnya kita juga yang masih band-band kecil yang cuma main di kafe, di kayak angkringan atau gimana gitu Pak, itu kan juga ada kendala. Itu yang juga penghasilan yang dulunya sekitar berapa ratus ribu jadi menurun juga Pak gitu. Terus
pendapat Bapak mengenai yang kayak gitu tuh gimana Pak? Apa kita mencari solusi lain, ranah lain atau bagaimana? Apakah Bapak ada saran juga atau bagaimana? Ya, Ya, silakan. apa namanya? Kalau saya rasa semua sektor mengalami hal yang sama ya. Tidak hanya di dunia pariwisata. Ini imbasnya kan ke teman-teman. Saya punya banyak teman kan main di kafe lah, di semua. Sekarang gitarnya mengkilat semua di lab, semua main di rumah. Kadang-kadang ada yang mulai mencoba-coba secara virtual, donasi virtual, itu pun juga tidak seberapa hasilnya. Ada sekarang mulai mencoba main lagi di kafe-kafe yang di pinggir pantai, walaupun hanya sampai jam 6:30, juga belum begitu banyak. Kadang-kadang juga ada yang restorannya sekarang, woi saya nggak bisa bayar pemain bandnya, silahkan aja kalau mau main, silahkan Anda buka apa namanya itu, untuk orang mau ngamen itu ditaruh donation box gitu. Memang kadang-kadang ada bule juga yang berbaik hati naruh uang. Cuman saya juga sedih juga melihat kejadian seperti itu. Ini memang seharusnya memang pemerintah yang hadir ya, memberikan bantuan terhadap seniman dan sebagainya. Nah, cuman memang bagaimana nih keadaannya seperti ini, kita memang dipacu untuk menciptakan apa namanya lahan baru, paling tidak untuk bisa mengalihkan fokus kita sejenak dari kemacetan kita untuk menghasilkan. Tapi memang di satu sisi teman-teman kadang-kadang hanya untuk makan pun susah gitu. Kalau kita mengajak mereka untuk membuat sesuatu yang baru, buat ini, cuman mereka pulsanya udah nggak ada gitu. Itu yang terjadi banyak teman-teman. Sekarang malah ada yang harus jual gitarnya, harus jual ininya, itunya, hanya untuk bisa bertahan. Nah, kita pun nggak bisa berkata banyak di yang begini. Memang harus pemerintah yang hadir ya, kembali menunggu apa istilahnya BLT, dan itu pun sangat kecil nilainya ketimbang yang memang sudah biasa dihasilkan oleh teman-teman yang selama ini hingar-bingar bisa keseharian. Ya saran saya kita menunggu semoga ini cepat berakhir, PPKM-nya berakhir, sehingga teman-teman bisa berkarya kembali. PPKM berhasil, kita bisa apa namanya, kita bisa levelnya udah turun dan kita bisa normal kembali. Kalau enggak nih, wih, apalagi yang di showbiz ini susah semua. Ya sabar menunggu, Mas, sabar menunggu. Oh iya Pak, satu lagi. Kan karena pandemi gini kan emang cara yang lebih efisien itu kita lewat virtual by virtual atau by online site gitu Pak. Ada cara nggak Pak? Ada tips gitu nggak? Kan kita masih pemula gini. Mungkin ada beberapa yang sudah lebih profesional di antara kita juga. Tapi saya penasaran itu gimana sih caranya kita bisa promosi diri gitu. Kita bisa promote band kita gitu. Biar kita tuh dilihat banyak orang gitu Pak. Jadi semakin banyak juga apa pemasukan yang masuk gitu bisa Pak. Ya apa namanya, untuk hasil karya kita bisa dilihat, otomatis pergunakan media sosial dengan baik. Terkadang minta bantuan pihak ketiga, cuman memang terkadang banyak berbayar ke pihak ketiga untuk membantu mempromosikan. Nah, kalau di lain sisi mungkin kalau teman-teman mau mencoba sebuah aplikasi namanya Konserku ya. Itu aplikasi ada, kalau nggak salah sudah di Android dan di Mac. Kalau memang mau membuat sebuah pertunjukan untuk menjual tiket gitu. Nah, itu ada di aplikasi Konserku. Itu kebetulan teman-teman di Bali yang bikin. Mungkin Pak Luki juga bisa berhubungan coba dengan Konserku. Mungkin bisa dibuat konser teman-teman di Prodi. Coba kira-kira aplikasi ini apa bisa berjalan. Jadi Prodi musik isi membuat sebuah konser sambil menjual tiket, kan? Menjual tiketnya lewat Konserku nih. Silakan dicoba itu menjadi sebuah alternatif. Memang siapa tahu ada teman-teman yang ingin apa namanya konser dengan menjual tiket, membuat live streaming sendiri. Nah, itu bisa kerjasama dengan Konserku. Itu aplikasi asli Bali tuh, bisa dipakai di Bali. Ya, jadi itu Aaron sarannya, bisa diterima ya penjelasannya. Oke.
Untuk selanjutnya, Tuh Haji mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini karena nggak berasa sudah Oh iya. 2 jam, hampir 2 jam kita Oke. berdiskusi. Made Prama, silakan bertanya. Ya. Ya, baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk saya bertanya. Nah, di sini saya akan sebenarnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Prama dari Prodi Musik angkatan tahun 2021. Saya ingin bertanya, Pak, kalau bagaimana caranya agar kita nggak takut berkarya? Soalnya kan ada aja gini, ada aja orang yang punya karya tetapi malu dipublish, ada orang yang punya karya bagus, laku, tetapi disombong-sombongin. Ini permasalahannya tentang bagus dan buruknya itu gimana ya? Ya. Adik Made, asal dari mana? Asal dari mana, Made Prama? Saya dari Karangasem, Manggis. Karangasem. Di prodi masuk ke prodi karena bermain musik, api nyanyi atau apa? Saya karena ingin bermain musik dan berkarya. Saya masuk prodi musik karena ingin bermain musik dan berkarya. Oh ya. Ya, jadi kalau berkarya aja bebas. Berkarya bebas, yang bisa mengkurasi karyanya adalah diri sendiri. Sebelum dikurasi orang lain, kurasi aja karya diri sendiri. Artinya harus ada idealisme di sana, jangan ikut-ikutan, jangan terlalu ikut-ikutan pasar. Berkaryalah yang terbaik. Silakan diupload di media sosial. Jangan disimpan di bawah tempat tidur. Jadi diupload aja. Jadi cari networking atau cari berkarya bersama-sama, saling menilai dengan teman-teman. Apalagi sekarang mahasiswa semua berkarya. Dan bila perlu kelompok-kelompok kecil duduk bersama presentasikan karya. Kalau di luar seperti itu. Jadi mereka per 5 buat karya dipresentasikan, mau dijajal habis silahkan. Jadi yang punya karya pun harus teguh dengan karya. Teguh. Jadi ini maksud saya begini, jadi dihabisi sama teman-teman. Kayaknya diskusi-diskusi seperti itu penting itu. Jadi apa namanya istilahnya ya. Jadi presentasi karya. Jadi anggap minggu depan ini dia akan mencipta lagu. Disikat dulu, dipresentasikan, dijajal habis, itu hal yang wajar. Kampus musik itu harus isinya seperti itu. Ya. Jadi apa namanya liar dalam berkarya dan nanti akan menemukan sebuah identitas. Karena banyaknya kritikan-kritikan, otomatis mereka akan berkarya ini secara kualitas yang terjaga. Gitu kayaknya, Ki. Oh ya. Itu ya, Ya. Terima kasih. Ya. Intinya ada produk dipromosiin. Nah, cara sederhana kan bisa di-share terus minta bantuan teman-teman ya, itu aja di media sosial untuk share. Tolong dong share karya aku gitu misalnya. Itu paling simpel dan gratis. Tak tolong sama teman. Saling mensupport. Ya, itu. Oke. Nah, jadi Nika, pertanyaan terakhir untuk diskusi kita kali ini tuh Haji. Sangat banyak hikmah yang kita dapat khususnya prodi musik pada sesi kali ini. Nah, jadi mungkin tuh Haji mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum pertemuan ini kita akhiri. Dipersilakan. Ya, jadi dari saya terima kasih kepada segenap dosen prodi musik ISI Denpasar Bali atas kesempatannya saya bisa berbagi dan tidak terasa sudah 2 jam. Jadi untuk adik-adik mahasiswa prodi musik, saya harapkan ini tidak menjadi pertemuan kita yang pertama karena nanti kita akan lebih banyak bertemu di lapangan. Mungkin adik-adik akan banyak bertemu saya di beberapa festival yang ada di seputaran di Bali. Dan mari kita saling berbagi, mari kita saling mensupport. Dan pesan penting saya tetap berkarya, tetap berusaha. Dan yang tidak pentingnya adalah berdoa. Mari kita kerjakan ini secara bersama-sama, spiritnya bersama-sama. Semoga semua tetap sehat dan semua
semoga semua bisa terbebas dari permasalahan ini, COVID-19 ini. Sehat semua. Rahayu. Terima semua Tu Haji atas ininya penutupannya. Jadi dengan demikian pertemuan ini kita akhiri. Tapi sebelumnya ada info untuk teman-teman mahasiswa, jangan leave meeting dulu setelah kita akhiri karena ada arahan nanti dari Pak Sani mungkin. Jadi ini Tu Haji untuk terima kasih atas waktunya untuk kita semua, Riki. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Om Santi, Om. Semua Tu Haji sehat selalu. Sehat semua, nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Pak Gung sudah live ya? Sudah. Silakan Pak Sani untuk menyampaikan arahan. Ya, terima kasih Pak Luki. Teman-teman panitia bisa itu dulu, off live streaming di YouTube dulu. Sudah? Oke, kita sudah off. Teman-teman